Negara Mesir di mata orang luar memiliki pandangan yang bergeser. Mereka melihat negeri ini hanya sebagai tempat yang penuh akan sampah di sebagian kota, sekaligus berbagai modus scam yang merajalela. Hal ini tentu sangat tidak adil jika melihat dari keseluruhan negeri Mesir itu sendiri, di mana banyak jutaan Muslim ingin meraih mimpi untuk belajar, berlibur, hingga meneliti kekayaan sejarah yang ada. Kerugian dirasakan oleh pelaku wisata yang ada di sana. Ada rasa ketidaknyamanan antara turis yang berkunjung dengan warga lokal yang menyebabkan ketegangan sosial di ruang publik. Kemudian, kondisi lingkungan Mesir yang mengalami pencemaran lingkungan hingga menyebabkan sampah menumpuk secara ekstrim memang terjadi di beberapa distrik. Akibatnya, banyak anak-anak yang terinfeksi saluran pernapasan akibat pembakaran sampah plastik secara massal, hingga merujuk ke krisis ekonomi akibat minat orang berkurang untuk membeli dagangan di tempat kumuh. Tak cuma itu, ada faktor-faktor lain kenapa Mesir jadi salah satu tempat yang perlu dipikirkan wisatawan atau turis secara berulang kali sebagai destinasi liburan. Dan kali ini, kita akan bahas lebih jauh dari berbagai sisi yang ada di negeri Mesir, mulai dari permasalahan yang terjadi di sana, sejarah dan budaya, hingga makanan khas yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan mampu mengeksplor lagi lebih banyak negara di seluruh penjuru dunia. Populasi di Mesir telah mencapai di angka 120 juta jiwa. Ini menempatkan mereka pada posisi ke-13 sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia. Etnis mayoritas masih dipegang oleh etnis Mesir dengan angka 99%. Sedangkan kelompok etnis sisanya mencakup suku Nubia di bagian selatan, Berber di Oasis Siwa, Beduin di Gurun Arab dan Sinai, dan komunitas kecil ekspatriat. Islam jadi agama yang paling didominasi di Mesir dengan total 90% dari total populasi Mesir dan hampir seluruhnya menganut aliran Sunni. Sisanya, penduduk menganut agama Kristen dengan berafiliasi melalui Gereja Kristen Koptik Ortodoks, salah satu komunitas Kristen tertua di dunia. Walau angka populasi terbilang cukup tinggi, faktanya banyak warga lokal Mesir yang masih merasakan hidup di bawah garis kemiskinan. Sekaligus, guncangan ekonomi berdampak pada lingkungan mereka yang sangat memburuk. Jika piramida adalah bentuk raksasa yang memiliki makna pada zaman dahulu, Mesir saat ini juga memiliki piramida sampah, namun bukan menciptakan makna, melainkan masalah yang menghantui masyarakat. Setelah ledakan populasi dan migrasi massal di tahun 1950 hingga 1980, terjadi berbagai perubahan drastis, khususnya Kairo dan Giza, akibat penduduknya mulai menggantungkan hidupnya di sini. Awalnya, sampah masyarakat Mesir didominasi oleh bahan organik dan kertas. Tapi, memasuki abad ke-20, globalisasi membawa budaya kemasan plastik sekali pakai terjadi beserta botol dan styrofoam. Volume yang tak terbendung menciptakan ketimpangan antara pabrik daur ulang dan tempat pembuangan akhir. Kemudian, dengan kondisi ekonomi setiap individu yang tidak stabil, para orang tua terpaksa mencari nafkah dengan mencari sampah untuk dijual. Sampah makanan umumnya mereka kasih kepada babi-babi yang masih tumbuh kembang. Kondisi ini tentu sangat berdampak pada kerusakan lingkungan dan pasokan air bersih yang tersedia di Mesir. Sampah yang menumpuk di kanal-kanal melepaskan zat kimia yang berpotensi mengandung racun. Cairan ini akan merembes ke dalam tanah dan mencemari lahan-lahan sayur serta buah, di mana itu dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, para turis yang pertama kali datang ke sini juga sempat mengeluhkan kontrasnya kehidupan Mesir yang drastis cuma berjarak beberapa ratus meter dari Gunung Piramid. Scam yang dirasa terlalu banyak adalah akibat dari keterpurukan masyarakat Mesir terhadap kondisi ekonomi yang dimilikinya saat ini. Contohnya saja untuk menunggangi unta, oknum memasang tarif hingga $100, di mana tarif tersebut sebenarnya tergolong murah, hanya mencapai $10. Oknum scam menolak menurunkan wisatawan kecuali mereka telah membayar biaya tambahan tersebut. Oleh karena itu, orang luar yang akan berkunjung ke Mesir perlu memikirkan berulang kali tentang berbagai oknum yang tidak bertanggung jawab demi menghindari modus scam atau ke tempat-tempat kumuh.
di mana itu justru akan membuat pengalaman liburan menjadi tidak menyenangkan. Pada dasarnya, orang Mesir dikenal dengan sikap keramahan yang luar biasa. Apalagi warga lokal punya selera humor yang cukup bagus untuk menghibur orang yang sedang mereka bercandakan. Bahkan, di tengah krisis ekonomi dan situasi politik yang sangat tegang, masyarakat punya cara tersendiri untuk membuat mereka tetap bertahan hidup dengan membuat lelucon dan humor. Ritme cenderung bebas dan lebih santai, namun tetap tangguh dalam menghadapi badai krisis. Hanya saja, untuk mencari pendapatan secara rata-rata, orang Mesir sangat kesusahan, bahkan dalam fase bertahan hidup, kehidupan mereka sama sekali tidaklah mudah. Mereka biasanya mendapatkan sekitar 7.000 Egypt atau sekitar 2,1 juta rupiah. Sedangkan uang tersebut bisa saja habis di minggu pertama atau kedua. Hal ini karena harga pasokan pangan yang melonjak drastis, hingga daging telah dianggap sebagai barang mewah. Satu alasan yang cukup penting kenapa di kondisi masyarakat yang susah secara pendapatan, tapi kotanya tidak runtuh, diakibatkan kemampuan solidaritas sosial yang terjalin sangat kuat. Dengan melihat orang-orang Mesir yang dikenal sangat religius dan memperhatikan komunitas, tradisi membantu sesama yang kesusahan jadi penolong utama. Masyarakat tetap menyisihkan uang untuk amal di masjid, hingga membagikan makanan gratis saat hari biasa ataupun dalam momen Ramadan. Bagi mereka, Mesir adalah tempat yang penuh perjuangan keras untuk menyambung hidup, akan tetapi mereka tetap tidak gila menghadapi tekanan ekonomi. Dengan secara bijak, mereka membantu ekonomi yang lain tanpa terkesan merendahkan. Mesir jadi salah satu negara dengan perjalanan peradaban terpanjang di dunia. Maka tak heran kalau tempat ini memiliki kisah yang sangat menarik dan selalu diangkat dalam berbagai versi, seperti film, cerita rakyat, hingga mitologi di sebuah game. Era kejayaan Mesir diperkirakan berada di tahun 3100 sebelum Masehi. Ini dikenal dengan zaman piramid. Struktur seperti piramida Giza dan Sphinx dibangun sebagai makam para Firaun. Dan singkat cerita, ketika era Islam muncul, pasukan Muslim berhasil merebut Mesir dari Kekaisaran Bizantium di bawah kepemimpinan Panglima Amr bin Ash di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Penaklukan tersebut terjadi pada tahun 641 Masehi. Di sini, akhirnya banyak orang yang memeluk agama Islam dan mulai mengadopsi bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari dibandingkan bahasa Mesir kuno. Kelahiran Mesir modern terjadi ketika negara ini berada dalam penaklukan Kekaisaran Ottoman Turki. Seorang perwira militer keturunan Albania bernama Muhammad Ali Pasha mengambil alih kekuasaan di tahun 1805 dan melakukan modernisasi besar-besaran pada industri militer dan pendidikan Mesir. Kekuasaan Mesir mulai berlanjut dengan Inggris yang menjajah secara de facto dari tahun 1882 hingga awal abad ke-20. Sayangnya, tak berlangsung lama, monarki resmi dihapuskan, yang pada akhirnya Mesir jadi negara republik dengan Gamal Abdel Nasser sebagai presiden dan menjadi simbol nasionalisme Arab yang sekuler. Mesir sangat identik Sungai Nil dan piramida. Dan fakta menariknya, Sungai Nil bukanlah sungai yang dimiliki Mesir saja. Aliran air ini mengalir melintasi 11 negara di Afrika, termasuk Tanzania, Uganda, Rwanda, Kongo, Kenya, Ethiopia, Sudan, dan Sudan Selatan. Sungai Nil membawa lumpur hitam yang terkenal dengan nama Kemet. Kemet mengandung kaya akan nutrisi dan sangat subur. Kemudian, di luar batas aliran Nil, tanah akan menjadi gurun pasir tandus yang sangat mematikan untuk tumbuhan hidup. Perbedaan inilah yang menjadi gambaran tentang kehidupan melawan kematian dengan melihat fenomena geografi yang menjelaskan konsep surga dan neraka. Piramida juga menyimpan fakta menarik yang sampai sekarang belum bisa terpecahkan. Misalnya, dari batu-batu ini yang menurut para ilmuwan bukan cuma ditumpuk. Mereka cukup yakin orang-orang pada zaman dahulu menggunakan mortar sebagai tambahan penopang batu tersebut. Sebuah jenis semen kuno khusus yang komposisinya dari gipsum kemudian dibakar. Tapi hingga saat ini tak ada yang berhasil mereplika semen tersebut dengan kekuatan yang sama. Hal ini cukup menjelaskan kalau batu piramida dilapisi semen yang sangat kuat, melebihi zaman sekarang. Selama 4.500 tahun, mereka tetap bertahan meski melalui berbagai gempa bumi besar secara terus-menerus. Selain landmark piramida Mesir yang menjadi magnet wisatawan untuk berkunjung,
Ternyata ada dua hal lain yang masih menjadi daya tarik khususnya bagi peneliti dan arkeolog, yaitu kisah Kleopatra dan sosok mumi itu sendiri. Sebenarnya, sosok Kleopatra bukan asli Mesir seutuhnya, melainkan dari Yunani. Silsilahnya berasal dari dinasti Ptolemeus, yaitu keturunan dari Ptolemy I, salah satu jenderal terbaik Alexander Agung yang mengambil alih takhta Mesir setelah Alexander wafat. Jadi secara budaya, bahasa dan gaya hidup, Kleopatra lebih condong ke Yunani daripada Mesir. Kleopatra dikenal sangat cerdas dan mampu berbicara dalam banyak bahasa sehingga ia bisa berkomunikasi langsung dengan berbagai bangsa tanpa penerjemah. Dia kemudian naik tahta menjadi penguasa Mesir, menjalin hubungan politik kemudian asmara dari dua tokoh Romawi paling kuat bernama Julius Caesar dan Mark Antony. Kematian Kleopatra juga menandai akhir dari era Mesir kuno, tapi alasan sosok dia tetap abadi dan menjadi pembahasan hingga saat ini adalah tentang makamnya yang belum pernah ditemukan. Selama lebih dari 2000 tahun, tidak ada bukti arkeologis yang dapat mengonfirmasi lokasi jasadnya, sehingga makamnya masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Mesir kuno. Mungkin sebagian orang berpikir, mumi sangat identik dengan ciri khas seorang mayat yang diadaptasi dari negeri gurun pasir seperti Mesir. Mumi sendiri secara definisi adalah jasad makhluk hidup yang berhasil dihentikan secara proses pembusukannya, sehingga tubuh dikeringkan, mengeras, dan bertahan hingga ribuan tahun. Fakta menariknya adalah, proses untuk menjadi mumi itu sendiri menghabiskan energi dan biaya besar demi bisa dilihat ataupun diteliti oleh ilmuwan. Di zaman Mesir kuno, mereka menerapkan harga 1 talenta perak. Jika dikonversikan ke dalam mata uang, nilainya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ini untuk sosok penting seperti Firaun atau bangsawan di zaman tersebut. Di masa itu mereka cukup percaya kalau fisik yang membusuk akan mengalami tersesat secara jiwa. Sehingga, demi menghindari kiamat pribadi yang diasumsikan mereka, pembalseman buatan dirancang agar tidak mengalami dalam tanda kutip kematian kedua. Namun, jika di dalam Islam, hal ini telah dijelaskan bahwa jasad Firaun yang awet hingga kini merupakan sebuah hukuman dan bentuk penghinaan yang abadi, di mana Allah sengaja menyisakan tubuhnya agar tidak hancur dimakan oleh hewan dan ombak. Bukti sejarah kalau manusia paling sombong pun bisa tewas dengan tragis. Gaya bangunan Mesir modern mengalami adopsi dari pengaruh kolonial. Contohnya saja di kota Kairo, muncul boulevard, gedung pemerintahan, dan struktur bergaya neoklasik yang mengubah wajah kota menjadi lebih barat dalam tata ruangannya. Meski begitu, Kairo juga tetap menjadi julukan kota 1000 menara, karena jumlah masjid bersejarahnya yang luar biasa banyak. Setiap dinasti yang pernah berkuasa meninggalkan jejak gaya arsitektur masing-masing. Dan jika berbicara masalah reputasi dunia, Masjid Al-Azhar berada di urutan pertama tanpa perlawanan. Salah satu kenapa masjid ini sangat populer, karena disinilah peran raksasa yang dimiliki dari sejarah, agama, dan politik dunia Islam selama lebih dari 1000 tahun. Al-Azhar telah melahirkan jutaan tokoh-tokoh penting yang telah mendakwah di seluruh penjuru dunia. Masjid Al-Azhar Kairo telah mengalami berbagai perluasan, terutama pada era dinasti Mamluk. Bentuk jadi lebih kompleks yang mengarah kepada pendidikan monumental. Fasad dan interior diperkaya dengan ukiran batu yang detail, penggunaan kaligrafi Arab yang lebih dominan, serta ornamen geometris yang kompleks. Masjid ini mengalami penyesuaian ulang tanpa mengubah karakter dasarnya secara drastis. Penambahan kubah, penguatan struktur, serta perbaikan ruang-ruang tertentu dilakukan untuk menjaga fungsi bangunan yang terus digunakan. Ada sebagian budaya yang ternyata itu menimbulkan kesalahpahaman, terutama di Mesir. Budaya ini bukanlah perilaku yang menyimpang, melainkan tradisi dan bentuk rasa hormat terhadap seseorang. Contohnya, 2 orang pria dewasa berjalan di jalanan kota sambil bergandengan tangan atau saling merangkul lengan. Bagi mereka, kontak fisik antar teman sesama jenis menunjukkan bahwa mereka memiliki ikatan persaudaraan. Mesir tentu saja negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma kesopanan yang konservatif. Dalam konteks sosial Mesir, maskulinitas tidak selalu identik dengan jarak fisik.
Fenomena ini juga sering terlihat di area pasar tradisional, terminal transportasi, atau kawasan komunitas lokal yang aktivitas sosialnya tinggi. Oleh karena itu, mereka cenderung tidak terlalu menuntut formalitas perilaku, menghasilkan ekspresi kedekatan sosial lebih bebas muncul. Sepak bola adalah hal yang tidak bisa luput dari negara Mesir. Bahkan ada yang menyebutnya dengan agama kedua bagi masyarakatnya. Jalanan di Kairo bisa mendadak sepi karena semua orang sedang berkumpul di depan TV untuk menyaksikan liga sepak bola bergengsi. Namun semenjak tragedi Port Said yang hampir menewaskan 500 orang, terjadi pembatasan kehadiran penonton di stadion selama beberapa tahun. Dan setelah melalui lika-liku panjang, antusias supporter Mesir kembali hidup dengan pembatasan stadion yang telah diperlonggar. Berjalan di sekitar toko-toko kecil yang ada di sini, ada beberapa kaligrafi yang menghiasi negara Mesir dengan bacaan seperti Bismillah, Masyaallah, atau ayat-ayat pendek tentang rezeki. Tradisi ini masih sangat kuat dipertahankan, terutama di distrik-distrik lama. Tak jarang kita bisa menemukan kaligrafi pada hiasan bodi angkutan umum. Isinya adalah doa perlindungan di jalan raya agar selamat dari kecelakaan. Kehidupan orang Mesir tak luput dari alunan Al-Quran yang senantiasa dilantunkan di setiap tempat, mulai dari kendaraan umum, toko, hingga supermarket. Dalam kegiatan Ramadan, Mesir juga melakukan hal yang sangat menakjubkan dengan istilah Maidatur Rahman. Tradisi mulia ini memiliki akar sejarah yang sangat panjang di Mesir. Mereka tidak sekedar membagikan makanan ringan, melainkan mendirikan tenda-tenda besar atau menyusun meja panjang yang membelah jalan raya, ganggang sempit, hingga alun-alun kota. Menu yang disajikan bukanlah makanan sisa atau makanan murahan, melainkan hidangan utama yang kaya gizi untuk memulihkan energi setelah seharian berpuasa. Banyak sejarawan mencatat bahwa tradisi menggelar perjamuan gratis untuk publik secara terorganisir di Mesir dimulai pada masa kekhalifahan Fatimiyah. Sekaligus, Maidatur Rahman adalah bukti bahwa di balik segala kesulitan ekonomi yang mendera Mesir saat ini, rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial mereka tidak pernah luntur. Berbicara kuliner yang ada di sini, sebenarnya makanan Mesir adalah hidangan yang telah berkembang pada abad ke-19, di mana pengaruh Italia mulai memunculkan elemen baru seperti pasta. Koshari merupakan makanan yang telah melaluinya. Di dalam satu porsi koshari, terdapat nasi putih, pasta kecil seperti makaroni atau spaghetti yang dipotong, serta lentil coklat sebagai sumber protein nabati. Terkadang, di atas kashori ditambahkan kacang khas Arab yang mengandung ekstra protein. Dakka jadi kunci kelezatannya. Ini adalah saus pelengkap yang disediakan untuk menambah rasa pedas. Meskipun kelihatannya seperti sisa bahan makanan di dapur yang dicampur sembarangan, rasanya sangat harmonis dan membuat ketagihan. Kemudian, ada satu makanan khas Mesir di mana ini sudah menjadi makanan mancanegara dan pasti dijumpai di sekitar kita, bernama shawarma. Saat ini, menemukan kedai shawarma di kota-kota besar di seluruh dunia sudah sangat mudah. Namun, jika berbicara tentang makanan yang ada di Mesir, shawarma di sini memiliki sedikit perbedaan dalam roti yang digunakan. Mereka menyebutnya dengan roti Kaisar, roti bundar yang mirip dengan roti burger. Jika versi roti panjangnya adalah roti fino. Sensasi gigitan yang dihasilkan sangat lembut, seperti memakan sandwich daging yang sangat empuk, meski dalam isian topping di dalamnya banyak dan padat. Hampir di setiap sudut kota, para turis dan wisatawan akan bisa menemukan makanan ini di pinggir jalan hingga di dalam gang sempit, karena shawarma sudah digolongkan sebagai makanan sejuta umat Mesir. Dalam budaya Mesir, teh adalah minuman segalanya. Orang-orang sangat menyukai hidangan ini untuk pelengkap sarapan, makan siang, maupun makan malam. Tentu saja, dibandingkan minuman yang lain dengan mengandung gula yang sangat tinggi, teh memiliki khasiat yang jauh lebih dahsyat. Fakta menarik lain, teh secara resmi dianggap sebagai minuman nasional Mesir, mengalahkan popularitas dari kopi yang juga sangat diminati masyarakat. Sebelum abad ke-19, Mesir sebenarnya adalah negara peminum kopi yang kental dengan budaya Ottoman. Namun, ketika Inggris menduduki Mesir, mereka membawa budaya minum teh beserta rantai pasokan teh raksasa dari wilayah jajahan mereka yang lain. Persebaran teh semakin meluas, dan hingga sekarang, sebagian teh Mesir diimpor dari Kenya dan Sri Lanka.
Teh juga lambang kesopanan warga Mesir terhadap tamu undangan. Jika seseorang berkunjung ke rumah orang Mesir, masuk ke toko karpet, atau bahkan sekadar mampir ke meja kerja seseorang, secangkir teh panas pasti akan langsung disajikan, bahkan sebelum tamu tersebut memintanya. Menolak teh yang disajikan terkadang bisa dianggap sedikit kurang sopan. Kekaguman orang terhadap negara Mesir tentu tidak bisa diragukan. Mereka memiliki sejarah yang sangat panjang dengan budaya yang selalu beradaptasi tanpa menghilangkan jejak-jejak peninggalan. Namun ini juga sekaligus menyimpan berbagai tantangan nyata di era modern. Pandangan dunia terhadap Mesir seringkali terbelah antara kekaguman terhadap warisan masa lalunya dan kekhawatiran terhadap isu-isu sosial yang sedang terjadi saat ini. Mesir tetaplah sebuah negara raksasa yang mewariskan jejak peradaban manusia, masyarakat komunal yang hangat, serta identitas budaya dan kuliner yang kuat.